Langkah yang pertama, siapkan wadah, masukkan 4 butir telur ukuran sedang, tambahkan 165 gram atau 11 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh vanili cair, 130 gram atau 13 sendok makan tepung terigu protein sedang, 20 gram atau 2 sendok makan tepung maizena, dan 1 sendok teh munjung emulsifier. Di sini saya menggunakan SP ya. Selanjutnya, semua bahan ini saya mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang putih, kental, licin, dan berjejak selama kurang lebih 10 menit atau bisa disesuaikan saja dengan kecepatan mixer masing-masing. Oke, ini dia adonannya sudah mengembang putih, kental, licin, dan berjejak. Tandanya berjejak apabila adonan kita mixer meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam ya. Seperti ini. Nah, untuk konsistensi adonannya seperti ini ya. Untuk tahap selanjutnya, di sini saya akan memasukkan 50 ml susu cair. Di sini saya menggunakan susu cair UHT full cream. Tambahkan juga 100 gram margarin yang sudah dicairkan dengan cara ditim. Ini kita masukkan semuanya. Dimasukkan dalam keadaan hangat-hangat kuku ya teman-teman. Jangan dimasukkan dalam keadaan panas. Kemudian kita mixer kembali adonan ini dengan kecepatan paling rendah. Ini kita mixer sebentar saja ya, asal tercampur rata, tidak sampai 1 menit ya teman-teman. Nah, seperti ini saja sudah cukup. Kemudian matikan mixernya. Dan saya akan lanjut mengaduk adonan ini menggunakan spatula untuk memastikan bahan-bahan yang belum tercampur rata akan tercampur rata dengan sempurna ya. Oke, setelah adonannya sudah tercampur rata, untuk konsistensi adonannya seperti ini. Di tahap selanjutnya saya akan menyiapkan wadah. Saya akan mengambil kurang lebih 10 sendok makan adonan ke dalam wadah. Oke, setelah selesai, untuk adonan yang 10 sendok makan ini, saya akan menambahkan setengah sendok teh pasta Black Forest. Jika teman-teman ingin menggunakan pasta coklat juga boleh ya. Kita aduk rata sampai benar-benar tercampur rata seperti ini. Oke, setelah tercampur rata, semuanya kita sisihkan. Selanjutnya di sini kita sudah menyiapkan loyang. Saya menggunakan loyang tulban yang berukuran diameter 20 cm. Di keseluruhan bagian loyang sudah saya olesi menggunakan olesan Carlo ya. Kemudian kita tuang setengah adonan ke dalam loyang, disusul dengan adonan yang Black Forest. Ini kita semprot di bagian tengahnya saja seperti ini. Untuk adonan Black Forestnya jangan sampai habis ya, kita sisakan untuk motif di bagian atasnya. Oke, yang terakhir kita tuang kembali sisa adonan yang original di atas adonan yang Black Forest ya. Nah, setelah selesai kita beri motif di bagian tengahnya seperti ini teman-teman. Kita bikin bentuk 2 lingkaran seperti ini di bagian tengahnya ya. Nah, setelah selesai kita bentuk motifnya menggunakan sumpit seperti ini ya, melingkar juga. Oke, setelah selesai seperti ini, sekarang siap kita panggang. Sebelumnya jangan lupa kita sudah menyiapkan panggangan atau oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit ya. Kemudian kita masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven. Ini akan kita panggang dengan suhu 160 derajat Celcius, api atas dan api bawah selama 45 menit atau bisa disesuaikan saja dengan oven masing-masing. Nah, jika teman-teman menggunakan oven tangkring, jangan lupa ovennya dipanaskan terlebih dahulu ya. Kemudian setelah panas, kita akan oven menggunakan api yang paling kecil dan bisa kita panggang selama 50 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini untuk proses pemanggangan, bolunya mengembang lurus ke atas, tidak beleber ke samping ya. Saya sarankan yang mau seperti ini kalian menggunakan olesan Carlo yang beli jadi ya teman-teman. Nah, ini dia bolunya sudah mateng. Hasilnya cantik banget, mengembang sempurna, gembul sekali, gemoy ya teman-teman. Mulus. Bisa langsung kita angkat dan kita akan keluarkan dari loyang. Cara mengeluarkannya dari loyang juga sangat mudah. Wow, hasilnya benar-benar cantik banget ya teman-teman. Mantap banget, super lembut dan empuk. Kita akan tunggu dingin dulu ya sebelum dipotong-potong.
Dan tara, ini dia hasilnya, resep bolu panggang super gemoy yang cara bikinnya sangat mudah, cepat, hasilnya super gemoy, enak banget. Teksturnya juga sangat lembut dan empuk ya teman-teman, kalian wajib mencobanya. Ini dari potongannya pun udah kerasa kalau bolunya ini bener-bener lembut dan empuk banget. Padahal hanya dengan bahan yang sangat sederhana, simple, dan mudah cara buatnya ya teman-teman. Hasilnya bisa seenak ini, selembut ini, dan segemoy ini. Seratnya kelihatan halus banget ya. Super empuk. Ini beneran empuk banget, menul-menul sekali teman-teman. Wow. Kita akan buka ya. Lembutnya seperti kapas. Empuk banget. Kalau bolunya seperti ini kalian bakalan ketagihan. Saya cobain ya. Bismillah. Wow, rasanya bener-bener enak banget teman-teman. Lembut banget, empuk, manisnya pas, tidak bikin seret sama sekali di tenggorokan ya. Dijamin siapapun yang mencobanya bakalan ketagihan. Apalagi untuk teman ngeteh atau ngopi di rumah. Kalian wajib coba banget sih resep yang satu ini ya. Jadi selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk langkah yang pertama, siapkan wadah, masukkan 4 butir telur ukuran sedang, tambahkan 160 gram gula pasir, 1 saset vanili bubuk, teman-teman juga bisa menggunakan vanili cair, dan 1 sendok teh emulsifier, di sini saya menggunakan SP. Kemudian semua bahan ini saya akan mixer menggunakan kecepatan bertahap dari yang terendah hingga paling tinggi sampai mengembang putih, kental, licin, dan berjejak selama kurang lebih 8-10 menit atau bisa disesuaikan saja dengan kecepatan mixer masing-masing. Oke, setelah adonannya sudah mengembang putih, kental, licin, dan berjejak seperti ini, sekarang kita bisa matikan mixernya. Untuk di tahap selanjutnya, di sini saya akan masukkan 150 gram atau 15 sendok makan tepung terigu protein sedang. Ini cara memasukkannya sambil diayak supaya tidak ada bahan yang bergumpal. Setelah selesai, aduk adonan dengan spatula dengan cara teknik aduk balik ya, pelan-pelan saja seperti ini sampai semuanya tercampur rata. Mengaduknya tidak perlu terburu-buru ya teman-teman supaya adonannya tidak turun atau kempis. Nah, setelah adonannya sudah benar-benar rata, konsistensinya seperti ini. Untuk yang terakhir, saya akan masukkan 1 saset atau 1 bungkus santan instan ukuran 65 ml. Kemudian 100 gram margarin yang sudah dicairkan dengan cara ditim. Dan setengah sendok teh pasta pandan. Kemudian bisa langsung kita aduk kembali adonan ini sampai benar-benar tercampur rata. Jangan sampai ada minyak atau santan yang tidak tercampur rata ya, supaya nanti hasil bolunya tidak bantat. Nah, setelah adonannya sudah benar-benar tercampur rata seperti ini, sekarang kita akan ambil wadah dan saya akan mengambil kurang lebih 3 sendok makan adonan ke dalam wadah. Nah, untuk 3 sendok makan adonan ini saya akan menambahkan secukupnya pasta Black Forest. Ini nanti akan kita jadikan motif di bagian atasnya ya bun. Oke, setelah semuanya selesai seperti ini, sekarang kita akan tuang ke dalam loyang. Siapkan loyang ukuran diameter 20 cm. Di keseluruhan bagian loyang sudah saya olesi menggunakan olesan Carlo. Kemudian kita tuang semua adonan ke dalam loyang. Selanjutnya kita tuang adonan yang rasa Black Forest untuk motif di bagian atasnya seperti ini. Ini dituangnya jangan terlalu kecil ya bun, diusahakan melebar seperti ini supaya nanti tidak mudah turun atau tenggelam motifnya. Oke, setelah selesai kita akan bentuk motifnya menggunakan sumpit seperti ini.
pelan-pelan saja. Nah, setelah selesai, sekarang siap kita akan panggang. Sebelumnya jangan lupa siapkan oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu ya, selama kurang lebih 10 menit. Kemudian kita masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven. Ini akan kita panggang dengan suhu 160 derajat Celcius, api atas dan api bawah, selama 35 menit, atau bisa disesuaikan saja dengan oven masing-masing. Untuk teman-teman yang menggunakan oven tangkring, bisa menggunakan api sedang cenderung kecil ya, dan dipanggang selama 40-45 menit, atau disesuaikan saja dengan oven masing-masing, dan diusahakan sampai benar-benar matang dan mengembang ya, supaya nanti jika kita keluarkan dari oven tidak akan turun kembali. Oke teman-teman, ini bolunya sudah mateng, bisa langsung diangkat. Ini hasilnya benar-benar cantik banget, mulus sekali, tidak ada yang retak atau pecah ya. Bisa langsung diangkat dan keluarkan dari loyang. Hasilnya benar-benar mulus sekali, sangat mudah dikeluarkan dari loyang ya. Tunggu dingin dulu sebelum dipotong-potong. Dan tara, ini dia hasilnya, resep bolu pandan santan yang rasanya benar-benar enak banget, super moist, mulus, dan ini dijamin rasanya benar-benar bikin kalian ketagihan. Apalagi untuk pemula, wajib banget coba resep yang satu ini ya. Ini dari potongannya pun udah kerasa kalau bolunya lembut dan empuk banget. Kita akan lihat serat bagian dalamnya, super mulus sekali. Bener-bener ini recommended untuk pemula ya. Seratnya kelihatan halus banget. Ini juga dijamin super empuk teman-teman. Nah, ini kelihatan ya. Bener-bener lembut dan empuk banget. Mantap sekali. Bolu ini sangat cocok dijadikan ide jualan, hantaran, atau untuk suguhan tamu di rumah ya bun. Sekarang saya cobain dulu. Bismillah. Wow, rasanya bener-bener enak banget. Lembut, empuk, tidak bikin seret sama sekali, manisnya pas, bikin ketagihan bun. Ini rasanya bener-bener kerasa banget santan dan pandannya ya. Sangat recommended untuk teman-teman pemula. Jadi selamat mencoba, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.